Oke, kita muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita cuman berdua sama bayi. Sebenarnya sih di luar itu banyak orang-orang yang hari ini sedang merayakan Idul Adha. Ada potong sapi di sini. Kita sekarang lagi berada di kantor Persaudaraan Muslimin Indonesia. Nah, Parmusi. Jadi sejarah Parmusi ini sebenarnya itu panjang banget. Tapi kita bukan mau cerita tentang Parmusinya. Aku tuh cuman pengen ngobrol sama sini. Dia tuh kenal emaknya banget tau. Nggak bisa dipegang orang lain. Jadi saya itu cuman pengen bahas. Saya dulu juga pernah di sini dong sebelum menikah. Saya lumayan aktif di acara-acara kemanusiaan di sini. Kan kita ini organisasi umat ya. Nah, setelah menikah, mungkin setelah punya anak 2, baru kali ini lagi saya kesini. Betul. Dan aku itu sebenarnya seneng ya dengan orang-orang yang seperti si perempuan cantik satu ini. Dia itu cukup aktif dalam acara. Dia ini cukup aktif dalam kegiatan kemanusiaan, keumatan, dan dia termasuk salah satu kader yang masih aktif di IMM ya, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Jadi bagi aku dia cukup terbuka dan cukup pintar dalam memanfaatkan waktunya mumpung masih single. Nah, jadi single itu bukan berarti harus ngetem di rumah ataupun cuman pergi kerja pulang ke rumah, masih sebatas itu ya. Tapi aku lihat dia cukup aktif dalam memanfaatkan waktunya untuk lebih berkualitas. Tapi pasti dong aku mau tahu yang kamu rasain juga dengan kondisi masih jomblo ya. Kondisi ya enggak sih, bukan masalah jomblo apa enggaknya ya, karena bagi aku sih bahagia itu tergantung hati kita juga kan. Nah, kamu sendiri gimana mensiasati? Pasti dong. Kalau aku dulu ngerasain sih pulang ke kos capek-capek deh. Baru pulang ke kos tuh pasti kayak ada kesepiannya gitu. Kamu tuh gimana? Dengan energi yang kamu punya itu gimana sih? Kok aku lihat masih cukup semangat. Ya pastilah ya. Sebenarnya sih kadang ada rasa sepi sih, pastilah ya gitu. Apalagi kalau misalnya udah sampai di rumah gitu kan. Kebetulan tinggal sama sepupu juga di sini, walaupun di Jakarta. Tapi karena akses dari rumah sepupu itu lebih dekat kemana-mana, jadi lebih sering pulang ke sana. Sampai rumah juga pasti ketemu sepupu juga udah pada masuk kamar, itu pasti sepi lah ya gitu, nggak ada yang curhat gitu. Teman-teman yang dulunya yang suka nemenin jalan juga sekarang udah pada punya dunianya sendiri, maksudnya udah pada menikah. Aku lagi wawancara dia. Jadinya ya sekarang apa ya, cuman buat aku sih, aku lagi live FB sama dia. Nanti kapan-kapan sama kakak dong ya. Oke. Kalau ini versi itu kan jalan-jalan ke luar negeri. Enggak, soalnya dia banyak pelajaran hidup juga ya kan. Lebih banyak banget. Apalagi pelajaran masak. Dan dia happy terus orangnya. Harus happy. Nah, sekarang aku lagi nanya di masa jomblo dia itu tapi masih aktif itu gimana? Aku pengen. Oh iya, repot memang. Lebih repot lagi kita aktif punya anak. Apalagi suami ngeng kepala pusing gitu. Makanya pas saya kan lama punya anak. Pas punya anak langsung semua stop. Oke. Khusus untuk anak aja. Nanti aku nanya banyak ya. Terus Itu khusus anak ya. Kalau gue kan masih jomblo gitu. Iya. jomblo berkualitas. Terus Cuman sempet udah pernah ada di posisi gimana ya, gue menikah kayak gitu kan, manusia ya udah matang lah ya bisa bilang wanita gitu. Cuman kalau misalnya kita terpaku diem aja, kok kayaknya ngerasa kan sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi orang lain gitu. Masa sih kita mau nyanyi masa muda gitu. Bukan berarti
ketika kita belum dapat jodoh, terus kita apa sih kayak diem diri aja gitu nunggu jodoh gitu. Buat aku tuh kayaknya aku nggak berguna banget gitu, makanya aku mencoba untuk ya udahlah masih tetap aktif di manapun, kan toh juga jadi nggak terlalu fokus kita kayak fokus asa gitu ya. Soalnya kebanyakan remaja itu ketika dia belum nikah hopeless gitu kan, terus malah ke apa ya, ke aktivitas yang ya dalam tanda kutip kan tau lah ya sekarang untuk pergaulan itu bebas banget kayak gimana kan. Nah, untuk menghindari yang seperti itu, jadi aku lebih memilih aktif di kegiatan-kegiatan sosial gitu kan, di kemahasiswaan terbuka lah ya pokoknya. Lagi gitu kan kita banyak belajar juga dari banyak orang. Iya, banyak cerita ini itu ya. Iya, pasti. Jadi bukan cuman sibuk dengan cerita versi sendiri lah ya. Oke. Apa tapi sempet punya hubungan. Sorry ya, nggak maksudnya di sepanjang hidup mungkin pernah juga ngalamin. Pernah nggak sih gimana? Maksudnya ngalamin sebenarnya Punya, iya pernah punya feel gitu sama orang tapi sampai nggak jadi atau gimana sih? Pernah ngalamin perjalanan yang seperti itu juga? pernah ya, pasti pernah dalam hidupku. Sebenarnya aku orangnya punya cita-cita menikah muda dari dulu tuh gitu. Cuman kan buat aku ketika apa ya sempet udah mau serius sama orang tapi ternyata dikecewakan gitu ya, mungkin itu awal kali ya, awal jadi kayak ya udahlah gitu, pengen langsung ya sekarang kan lagi tren banget ya, langsung aja lah tukeran CV segala macam. Itu sempet dilakuin juga. Tukeran CV Udah pernah gitu kan, maksudnya yang orang kayak gue gitu yang apa ya, buat gue tuh nggak mungkin banget untuk buat CV segala macam, tapi sempet melakukan itu kok gitu, melakukan apa namanya tukeran CV. Cuman ya Allah belum berkehendak, ya udah. Dan sekarang ya mungkin ya Allah mungkin masih menginginkan seorang Maya untuk bisa lebih bermanfaat lagi bagi banyak orang kayak gitu. Dan mungkin ya di dalam apa di dalam perjalanan ini jadi banyak belajar juga, mungkin belum siap kali ya mungkin kalau kata Tuhan. Jadi ya sambil berbenah diri aja gitu. Be positive thinking lah, soalnya kalau nggak be positive thinking ya kita akan hopeless aja hidup gitu, nggak akan maju-maju. Berarti sekarang pernah pengalaman punya hubungan nggak jadi, habis itu sekarang juga sampai memang benar-benar kosong gitu ya. Yes. Tapi untuk kriteria mungkin gitu ya itu penting nggak sih sebenarnya, harus kriteria? Karena kan banyak ya, bahkan mungkin di usia saya juga pernah pengalaman kadang tuh susah. Angkat nak teleponnya, angkat gagalnya. Iya, angkat. Biasa ya, masih sama bocah yang cukup setia menemani saya. Iya, Gini ya kan, apalagi ini kategorinya kayak aktivis ya sama. Jadi kadang kita perempuan entah terlalu pinter, terlalu aktif, aku nggak tahu ngemaknainya. Tapi kadang jadinya susah nemu pasangan yang kayaknya nggak, bahasa yang kalau ngobrol nggak nyambung, atau gimana sih, kita tuh kayak lebih memakai sense of feel kayak gitu ya. Itu gimana sih maksudnya? Kamu masih tipe yang kayaknya nggak dapet yang kayak gitu-gitu tuh gimana sih? Aku bingung, tau gak sih? Kamu masih yang tipe kalau misalnya dapet seseorang yang mau serius tapi kamu yang kayaknya aku nggak ini gitu, nggak nemu feel-nya gitu. Tipe kayak gitu nggak sih? Enggak sih ya. Jadi kalau menurut aku kan membangun sebuah hubungan untuk pernikahan itu bukan sekedar kita apa sih hati juga enggak, kita juga perlu logika juga kan. Maksudnya kalau aku berusaha ya memang wanita itu main perasaan ya. Iya. Tapi aku berusaha untuk ketika berhubungan sama orang lain ya logika aku pun juga harus berjalan. Oke. Kalau misalnya kita suka sama satu orang tapi orang itu nggak suka sama kita, masih kita harus paksakan kan nggak bisa. Oke.
iya gitu kan. Terus sampai ada orang yang berarti kamu nggak pernah yang misalnya gitu ya, suka sama orang tertentu nggak bisa move on karena hati kamu tuh udah ke dia banget, itu nggak Oh itu pasti pernah ya. Pernah ya? Oke. Aku pernah ada sampai titik itu, tapi Oke, maksudnya good dari situ point. kita belajar. Itu Hahaha. zaman-zaman waktu kuliah kali ya, satu. Terus Ya dari situ kita belajar kan. Hello, open your mind bahwa hidup ini tuh untuk membangun sebuah pernikahan itu bukan bicara tentang perasaan juga, tapi logika kita kalau menurut aku sih juga harus berjalan. Bagaimana dia karena pada akhirnya gitu ya, kita akan mencari orang yang gimana ya saya bilangnya, terus gimana? Maksudnya gimana? mencari orang yang bertanggung jawab itu lebih sulit dibanding Orang yang bertanggung jawab ya, bertanggung jawab. komitmen. Oke. Berarti kamu udah nggak main perasaan kayak gitu-gitu, udah nggak lah ya, nggak Ya. main hati yang Ya maksudnya ya perasaan harus ada, cuman tapi kan maksudnya misalnya nih ada orang serius dateng, tapi memang hati kamu tuh ngeliatnya biasa aja gitu. Nah, itu gimana? kalau menurut aku ketika ada orang datang dan itu jodoh kita, pasti nanti akan ada sesuatu di mana titik kita akan sampai itu kayak ngeklik gitu. Frekuensi, Nah, oke. kayak di satu frekuensi. Klik itu ya. Pasti gitu. Soalnya Oke. apa ya? Kayak aku pernah ngejalanin maksudnya perkenalan sama orang, terus kalau bicara tentang kriteria kan kita punya ya, itu jauh dari kriteria, tapi aku berusaha untuk main kalau bisa lu pilih-pilih gitu ya, kapan lu mau menikah gitu kan. Tapi kan pada akhirnya mungkin yang memang tidak berjodoh ya tidak jadi kayak gitu. Aku mencoba untuk memulai duluan. Kalau kata orang kan enggak lah, lo tuh pilih-pilih segala macam. Aku sudah pernah loh ya, maksudnya dengan dengan status aku, bukan aku maksudnya mohon maaf, enggak ada, maksudnya kan orang bilang lo tuh S2 soalnya jadi pasti milih yang setara kayak gitu kan, atau lo milihnya yang S3. Sebenarnya enggak juga. Aku pernah taruh sama semuanya. Nah, ketika temanku bilang, Mai ada orang nih mau kenal gitu kan, tapi tukeran CV ya gitu. Oke, nggak pernah ngejalin namanya sih. Tukeran CV itu buat aku tuh nothing banget gitu kan, tapi aku berusaha, ya udahlah gitu, ayo coba gitu kan. Jadi semuanya gitu aku menjalani gitu, tapi selanjutnya nggak ada respon, ya berarti kan memang kehendak Tuhan udah jodoh. Aku mikir itu di positive thinking aja sih gitu. Oke, good ya, poin banget. Sama tadi aku pengen ini lagi deh, confirm. Kan pernah juga misalnya nggak jodoh, pernah misalnya punya hubungan tapi akhirnya nggak jodoh gitu kan. Tapi kan untuk move dari rasa yang seperti itu tuh kan nggak gampang lah ya. Iya. Nah tuh kamu gimana tuh, berapa lama tuh sampai akhirnya dan bertekad untuk tidak udah gitu, gimana tuh caranya Untuk move on gitu. Oke. Ya kalau untuk move on sendiri sih itu tergantung. Kalau aku biasanya kalau lagi susah move on sama orang ya aku kerja, fokus ikut kegiatan sosial segala macam. Karena semakin aku banyak kegiatan, aku pasti akan melupakan kan, karena kan ribet, pasti punya banyak kerjaan, punya banyak tanggung jawab gitu, pasti kita akan lupa gitu sama itu. Kalau aku sih alhamdulillah sih bisa sih. Kalau aku dulu malah nggak bisa kerja pun. Aku gimana dulu ya? Kamu nggak mau tahu aku gimana dulu? Oh iya mau lah gitu kan. Biar nggak cuma denger cerita aku aja kan, jadi Enggak. biar ada. Kalau aku malah mungkin remeh banget kali, receh banget kali dulu ya. Tapi nggak, maksudnya kalau aku tuh kayak lebih melankolis, jadi nggak pernah sih pada detik akhirnya aku jadi kayak nggak pengen kerja juga gitu loh. Tapi pada akhirnya sih aku sempat sepemikiran dan
kayak kamu juga kan akhirnya ikut-ikutan aktif. Tapi pernah pada posisi yang kayak udah males kerja, udah males bergaul, jadi kayak stuck dengan pikiran yang nggak bener. Tapi menarik banget tadi, aku suka pada posisi akhirnya dia mengalihkan dunianya dengan berbagai kesibukan. Tapi pernah nemu nggak sih teman-teman yang mungkin karena aku banyak ya kadang anak-anak yang nggak mau terlibat organisasi gitu loh. Iya, gimana? Jadi tuh kayak sibuk dengan hubungan yang nggak jelas aja gitu. Hubungan Pernah dengan nggak sih? pacarannya maksudnya? Mungkin kamu pernah nemu atau ya pengen lebih kasih masukan juga lah, pengalaman sesama orang yang belum menikah. Hai Raden, kamu ingin ngobrol? Maksudnya dia terlalu fokus gitu? Iya, kayak nggak banyak bersosialisasi lagi lah gitu. Jadi mungkin sibuk kerja sama kayak mikirin hubungannya yang sedang dijalani gitu. Kalau aku sih Jadi kayak nggak terbuka. Kalau aku kan ngelihatnya kamu nih cukup terbuka ya, masih bergaul kesana kemari. Ya masih mau aku ajak ngobrol seperti ini aja, ini bagian dari kalau kamu tuh cukup terbuka. Nah, dia kan jadi punya gimana? pengalaman lah ya. Iya. Apa ya? Karena mungkin emang tipe aku sih seperti itu ya. Maksudnya ya aku juga senang juga sih maksudnya. Ngomongin soal gitu tuh gimana soal di video itu? Tuh kan dia ini emang kalau aku lihat dia ini ngurusin banyak orang senusantara. Namanya ngurus kegiatan event-event nasional yang gak ada henti-hentinya, itu kan artinya dia mengurus orang-orang senusantara dengan berbagai karakter, dengan kondisi dia yang emang belum nikah gitu ya, tapi juga punya niatan dong untuk menikah. Halo. Siapa namanya? Oke. Panik. Iya. Pulang dulu ya. Kakak pamit ya. Oke. Ya, Makasih. Aduh, mohon maaf pemirsa, ada iklan. Enggak, kalau ini emang udah biasa ngikutin kemana. Jadi, sorry. Sebentar ya, Nak. Kamu mau ambil yang mana? Yang itu. Itu mati. Oke, nggak apa-apa. Jadi ini lebih kepada sharing kita semua lah ya, karena kalau aku sih prinsipnya karena berpikir banyak memang generasi ataupun sahabat-sahabatku yang memang belum menikah, tapi ya udah sih nggak usah dibikin mumet juga ya. Jadi tetap memanfaatkan waktu, bersikap terbuka saja. Karena gini loh, kadang kita kan kalau belum nikah di umur sekian kayak udah masalah banget gitu ya nggak sih? Karena mungkin budaya di Indonesia masih seperti itu kali kan, belum ya. Terus juga kan ya memang sih juga untuk wanita sendiri kan sebenarnya ada batasannya gitu. Cuman ya menurut aku balik lagi sih ya, nggak ada yang nggak mungkin kalau Tuhan sudah berkehendak. Ketika sekarang belum menikah dan nikahnya nanti, menurut aku itu sudah takdir Tuhan. Toh kita sudah berusaha gitu kan. Kita kan setelah kita berusaha ya selebihnya kita serahin sama Tuhan. Kalau aku sih positive thinking aja gitu, karena nggak ada yang nggak mungkin bagi Tuhan gitu. Karena kan ya seperti itulah. Berarti perjalanan kamu kayaknya masih cukup mulus juga sih kalau kata aku. Nggak cukup mulus sih Maksudnya sebenarnya. cukup mulus kayak yang gimana ya? Banyak sih yang kadang karena udah terlanjur apa sih namanya? Udah terlanjur sibuk dengan pasangan yang belum halal lah, kita bilang ya, namanya belum halal, pasangan yang belum halal, sehingga kayak kalau bagi aku sih kayak ngehabisin waktu juga ya nggak sih? Sebelum halal tentu juga kita akan iya, jadi intinya nih kita kayak ngomong sebenarnya say no to pacaran ya. Itu kayak aku dulu gitu tahu waktu masih kuliah S1 tuh kayak pernah nggak sih baca-baca buku yang
pacaran setelah nikah kayak gitu. pernah Felix show kan? Itu Felix show. Aku lupa. Pokoknya Enggak, pacaran setelah oh pacaran waktu setelah SMA nikah udah tuh lama bukan banget. Felix show deh kayaknya deh. Bukan. Siapa sih? Pokoknya banyak buku-buku seperti Iya. itu dulu ya. Dan aku Betul, di tipe-tipe zaman kuliah memang banyak banget. Dan aku tipe yang memang pengen nikah muda juga, terus mau pacarannya setelah nikah ya kan. Dan setelah menikah sekarang juga akhirnya aku paham bahwa emang pacaran itu apa sih manfaatnya sebenarnya, apa sih gitu loh ya kan. Karena tetap setelah menikah akan ada banyak hal yang cukup berbeda. Dan aku tuh masih suka appreciate aja sama temen-temen yang menikahnya setelah pacarannya setelah nikah, kayak model-model si pasangan sekarang itu ya, siapa namanya, si Dinda Bang sama Dinda tuh ya. Karena bagi aku memang kita misalnya mau ngomongin cinta sebelum nikah, hal-hal seperti itu aku tuh agak kayak enggak, sebenarnya sih kayak bullshit juga kadang. Kalau kamu gitu kan nggak udah sih? menjalani kan. Iya, karena aku akhirnya aku udah Kalau aku dan no banyak comments ya. sharing kita setelah sama teman-teman yang setelah nikah gitu ya, teman-teman yang sudah menikah, akhirnya kita pada sharing, iya sih kita tuh kayak pengen bilang, udah sih ngapain sih pacaran gitu loh, ngapain sih cinta-cintaan sebelum nikah, itu kayak bullshit aja, serius. Kita nggak bisa bedakan cinta mana yang emang murni dari Allah dan mana yang emang bisikan setan, ya nggak sih? Nah itu kamu kamu setan ada gitu. Kalau kamu sendiri masih maknainnya gimana? Kalau menurut aku sih ya back to kembali lagi sih ya, cuman maksudnya ya kalau untuk sekarang maksudnya harus emang sih dari dulu aku orang yang paling nggak bisa sih Kak, maksudnya untuk pacaran lama terus jalan bareng lama gitu. Bahkan aku pernah ya dulu mungkin ya zaman SMA pernah jalan lah ya kayak gitu, cuman untuk setelah S1 gitu ya, kalau ketemu orang yang pernah serius ya udah, kalau mau ketemu ya bertiga. Aku nggak pernah mau cuma berdua tuh, nggak pernah mau, bisa tanya langsung sama orangnya. Gitu, aku nggak pernah mau karena Masya Allah ya. punya ketakutan sendiri gitu ya. Aku ketika aku sayang, aku sadar diri banget ketika aku punya perasaan sama orang, aku akan sayang aku bisa lebih besar gitu. Jadi untuk apa ya, memborder diri gitu. Jadi lebih baik ya aku harus cari satu orang yang kita punya. Cuman iya, dan iya. Makasih kakak masakannya. Ibu-ibu yang tadi masak kebuli udah pada pulang. Hati-hati ya, makasih banyak. Tadi sampai mana ya? Iya tadi kayak memborder diri kamu, ngejaga diri ya. Iya, gitu. Ya pasti ya, mungkin ada beberapa yang nggak suka dengan gaya aku seperti itu. Akan dengan sendirinya dia akan pergi gitu, akan menjauh dari aku kayak gitu. Cuman ya udah, Gitu aja. iya. Masya Allah, aku tuh selalu tahu ya Allah, hari gini tuh masih ada anak yang Masya Allah ya, namanya siapa? Rismaya. Enggak lah, aku juga dulu pernah punya pengalaman. Rismaya Khairun Nisa. Ya Allah, enggak ada yang misalnya. Enggak, maksudnya aku juga ya namanya manusia itu kan pasti pernah berbuat salah. Iya. Ya dulu kan aku pernah berbuat salah. Dari kesalahan itu aku belajar untuk menjadi orang yang lebih baik. Sampai detik ini juga masih belajar. Oke, Masya Allah. Gitu. Oke, good point. Iya, semua kita belajar kan. Nah, jadi aku cuman bisa, kalau aku simpulkan lah ya, berarti Apa? Sebagai orang yang masih sendiri, dia ini sedang memang belajar memperbaiki diri, berbenah terus. Nah, intinya dia tuh terbuka. Ini udah kayak promosi. Jangan promosi tuh, jawab pesannya aku gimana gitu. Enggak hal yang aku ambil sebagai poin yang cukup berkualitas di dia itu terus memperbaiki diri, berbenah diri, dan dia ini suka mendengar cerita-cerita dari orang lain sehingga itu bisa menjadi bahan pengalaman dan pembelajaran untuk dia. Nah, karena memang kadang ya nggak selamanya
kita itu harus terpaku dengan teori ataupun pengetahuan yang kita punya, seakan-akan yang benar ini termasuk urusan hati lah ya. Jadi kita jangan semata-mata aku tuh udah sayang harus begini begini. Ya kita harus lihat lagi bahwa apa tadi namanya, menjaga diri itu jauh lebih penting sebenarnya. Bapak nggak jadi apa? Ya udah. Four wheel. Zoom aja deh ya Pak. Four wheel. Pulang. Oke. Masya Allah, mereka ini masih ngurus rapat. Iya rapat Pak. senusantara. Oke Pak. Iya, makasih Bapak. Assalamualaikum. Oke, dari aku itu aja. Dari kamu kira-kira pesen untuk sesama jomblo aja deh. Iya, maksudnya sesama temen Oh iya iya yang yang sebaya enggak kamu sih, aku yang udah biasa terbully kok di grup manapun itu pasti ada jadi santai aja santai gitu aku. Masya Allah ya, kamu kebal banget ya. Oke, kira-kira pesan kamu gimana? Ya pesan aku buat sama-sama yang belum menikah sama seperti saya ya, dijalanin aja, tetap positif lah ya. Aku pengen rekam ini. Melakukan hal-hal yang positif itu penting banget gitu, jangan sampai kita ke bawah arus gitu. Alhamdulillahnya sih aku punya kakak, alhamdulillahnya banget ya, aku baru terasa sekarang punya kakak itu laki-laki, jadi dia memprotek aku dari dulu kan suka ngapain sih lo mas gitu kan, gue tuh pengen kesini lo gitu, tapi aku selalu diantar kemanapun, jadi ya baru kerasa sekarang oh ini ya gitu. Mungkin dia punya kekhawatiran karena aku tinggal di Jakarta kan. Ini anak Jakarta tulen loh, anak Iya. Jakarta asli loh. Iya, jadi mungkin dia punya kekhawatiran yang tinggi sama aku karena aku perempuan, aku nggak bisa jaga diri. Nah makanya dia tuh nggak pernah membiarkan aku untuk jalan sendiri. Dari situ sih aku jadi belajar oh ini loh, dengan ngelihat situasi kondisi sekarang ini kan lagi marak banget kekerasan seksual segala macam lah ya. Iya. Jadi ya aku jadi terima kasih gitu ya sama Allah ngasih aku kakak yang luar biasa baik yang selalu menjaga aku sampai detik ini. Dan ya pokoknya buat teman-teman sih tetap di positive thinking aja, sama rencana Tuhan itu pasti yang terbaik. Dia sudah merencanakan, Tuhan itu pasti sudah merencanakan yang terbaik sama kita. Yang penting kita tetap berusaha, berdoa, selebihnya kita serahin sama Tuhan. Oke, baik. Terima kasih ya Bu Maya. Neng Maya. Buat teman-teman yang lain, semoga yang belum dapat jodoh, semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan ya. Bagi yang sudah berjodoh, buat saya dijaga baik-baik. Oke, makasih ya. Oke, sama-sama. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.